bertemu lagi dengan Kakak di sini. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang integral tentu. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu belum apa itu integral tentu? Belum ya? Oke, pada kali ini kita akan bahas bersama-sama. Izinkan Kakak untuk share screen. Oke, kita akan mempelajari tentang integral tentu. Apa sih itu integral tentu? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama itu ada pengertian integral tentu. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang materi integral tentu, ada baiknya kita memahami tentang notasi sigma dan jumlah berhingga. Kenapa? Karena notasi sigma dan jumlah berhingga ini adalah pondasi awal dari integral tentu. Yang pertama kita akan bahas tentang jumlah berhingga. Jumlah berhingga adalah hasil penjumlahan dari sejumlah bilangan yang memiliki batas tertentu. Dengan kata lain, kita melakukan penjumlahan terhadap semua suku mulai dari suku pertama hingga suku ke N yang telah kita tentukan sebelumnya. Jumlah berhingga dapat kita tulis sebagai A1 ditambah A2 ditambah A3 sampai dengan ditambah AN. Kita masuk ke notasi sigma. Notasi sigma adalah simbol dari jumlah berhingga ini untuk mempermudah kita mengetahui kita dimulai dari mana hingga kita mengakhirinya di angka keberapa pada suku ke N. Oke, notasi sigma ini adalah sebuah simbol yang digunakan untuk mempermudah proses penulisan, khususnya dalam menggambarkan penjumlahan dari suatu fungsi. Nah, notasi sigma itu dapat kita tulis sebagai sigma K sama dengan 1 menuju N AK, di mana K-nya ini adalah angka pertama yang ingin kita mulai. Berarti angka pertamanya itu dimulai dengan angka 1. Sedangkan N-nya ini batas jumlah angka yang ingin kita cari. Sedangkan AK-nya ini adalah fungsi fx-nya ya teman-teman. Nah, coba kita masuk ke contoh soalnya. Di sini kan ada sigma K menuju 1, di mana dia itu batasnya sampai 5 saja. Dengan fungsi fx-nya yaitu K sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Nah, teman-teman kenapa hanya sampai 5? Itu karena batas akhir N-nya ini yaitu 5. Maka hasilnya semuanya ini ialah 15. Nah, yang kedua itu ada soal sigma K sama dengan 1 hingga sigma K sama dengan 3, di mana fx-nya itu minus 1 pangkat K dikali K. Kita masukkan K-nya sama dengan 1 hingga sama dengan 3. Sama minus 1 pangkat 1 dikali 1, itu hasilnya minus 1. Ditambah minus 2 pangkat K yang kedua itu 2 kan. Berarti minus 1 pangkat 2 dikali 2 sama dengan plus 2. Ditambah minus 3 di pangkat minus 3 pangkat 3 dikali 3. Maka hasilnya minus 3. Jadi minus 1 ditambah 2 minus dikurang 3 sama dengan minus 2. Nah, untuk selanjutnya adik-adik bisa coba lagi ya di rumah. Contoh soalnya sebagai berikut ya. Nah,
Di dalam notasi sigma juga terdapat aturan aljabar untuk jumlah berhingga. Yang pertama ada aturan penjumlahan, di mana ketika sigma K sama dengan 1 menuju N, AK ditambah BK sama dengan sigma K sama dengan 1 menuju N, AK ditambah sigma K sama dengan 1 menuju N sama dengan BK. Sedangkan untuk sifat kedua itu ada pengurangan. Sama seperti penjumlahan, hanya saja dia dalam pengurangan. Untuk yang ketiga itu kelipatan konstanta, di mana K sama dengan 1 menuju N CAK, di mana di sini C-nya kita keluarkan menjadi C kali sigma K sama dengan 1 menuju N AK. Nah, untuk selanjutnya ada nilai konstanta, di mana nilai konstanta itu ialah sigma K sama dengan 1 menuju N, mana C-nya ini adalah bilangan sembarang, misal 1, 2. Nah, maka hasilnya ialah N yang di sini dikali dengan C. Ya, teman-teman. Coba kita masuk ke contoh soalnya. Mana? Ini kita pertama memiliki soal yang pertama yaitu sigma K sama dengan 1 menuju K sama dengan 3, di mana fx-nya yaitu K tambah 4. Maka kita pakai aturan yang pertama, yaitu sigma K menuju 1 hingga K sama dengan 3, K ditambah K sama dengan 1 menuju 3, A sama dengan 4, maaf, sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3. Nah, ditambah 3 dikali 4. Kenapa 3 dikali 4? Karena ini pada sifat keempat tadi. Ketika kita hanya memiliki konstanta, maka N-nya dikali konstanta itu sendiri, yaitu 3 dikali 4. Nah, jumlah yang ini ialah sebesar 6, sedangkan yang ini 3 kali 4 yaitu 12, maka jumlah keseluruhannya yaitu 18. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa pelajari masing-masing ya, karena notasi sigma ini jumlah yang kita operasikan secara berulang. Nah, di sini juga kakak menyiapkan beberapa latihan soal yang dapat kalian jawab di rumah untuk melatih pemahaman kalian tentang notasi sigma. Dan kalian dapat menguasai notasi sigma sebelum kalian masuk ke integral tentu. Nah, kita masuk ke integral tentu, di mana integral tentu ini adalah jenis integral yang memiliki batas bawah, dan batas atas tertentu. Sehingga hasil dari integrasi ini dapat ditentukan secara pasti, di mana batas-batas ini merupakan nilai-nilai variabel yang digunakan pada fungsi yang sedang kita integralkan. Dalam bidang matematika, integral tentu digunakan untuk menghitung luas daerah dan juga volume suatu benda. Nah, integral tentu itu sendiri dapat kita tulis sebagai integral A menuju B fx dx, di mana kalau di sini berarti yang A-nya ini lebih rendah apa lebih kecil dari si B. Itu ya, teman-teman. Sehingga kita bacanya integral dari A menuju B fx dx. Nah, kita masuk ke aturan-aturan integral tentu itu sendiri. Yang pertama, aturan dalam urutan integrasi. Ketika integral B menuju A fx dx itu kan berarti yang besarnya di bawah, yang kecilnya di atas. Itu tidak. Maka kita dapat selanjutnya kita menggunakan rumus minus integral A menuju B fx dx. Yang kedua itu adalah integral dengan lebar 0. Nah, integral lebar 0 itu adalah ketika integral A menuju A. Ketika integral atasnya sama integral bawahnya itu sama-sama
memiliki konstanta yang sama. Maka dia menghasilkan nilai 0. Karena A atas dikurang A bawah pasti hasilnya 0, teman-temannya. Yang sifat ketiga adalah kelipatan konstanta, di mana integral A menuju B K F X dx itu sama dengan K dikali integral A menuju B F X dx. Itu adalah rumusnya. Sedangkan untuk 4, penjumlahan dan pengurangan pada integral tentu, di mana ketika integral A menuju B fx plus minus D gx dx itu sama dengan integral A menuju B fx dx plus minus, sorry di sini ada plus minus integral A menuju B gx dx. Maaf ya teman-teman, itu ada sedikit salah penulisan. Oke, yang kelima itu ada aturan keadiktifan, di mana integral A menuju B fx dx ditambah integral B menuju C fx dx. Nah, di sini kan ada bilangan apa? Ada bilangan yang sama, maka kita coret-coret menjadi menghasilkan integral A menuju C fx dx. Nah, kita masuk ke contoh soal. Untuk soal yang pertama ialah integral 2 menuju 1. Nah, ini kan seperti sifat aturan yang pertama, yaitu ketika integral B menuju A fx dx, maka selanjutnya menjadi minus integral dari A menuju B fx dx. Berarti ini kita ketika kita mendapatkan soal seperti ini, berarti minus integral 2 1 menuju 2 minus 4 dx sama dengan, nah, minus 4 ketemu minus berarti jadi positif. Berarti 4. Kalau cuma 4 berarti dia kita hanya tambahkan X. Kenapa begitu? Karena setiap integral yang hanya memiliki konstanta ketika diintegralkan terhadap dx maupun dy ataupun sebagainya itu, maka akan menghasilkan 4x atau konstanta itu sendiri dikali dengan si x. Nah, di sini plus 4x kita cari nilai 1 menuju 2-nya ya teman-teman. Di sini atas dikurang yang bawah, berarti 4 kali 2 berapa teman-teman? 8. 4 dikali 1 4. Maka hasil akhirnya yaitu 4. Ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua, di mana di sini ada integral min 2 menuju 3, di mana fx-nya yaitu 2x kuadrat dx. Maka ini seperti pada aturan ketika kelipatan konstanta, maka 2-nya kita keluarkan menjadi 2 dikali integral minus 2 menuju 3 2x kuadrat dx
sama dengan salah ya teman-teman, ini bukan dua, dua lagi karena duanya itu udah kita keluarkan. K dua dikali sepertiga X pangkat 3 dx, sorry, batasnya yaitu -2 plus 3. K 2 dikali sepertiga 2/3 X pangkat 3 sama dengan 2/3 kali 3 pangkat 3 berarti 27. 3 pangkat 3 kan 20 tuh. 2 pangkat salah. 2/3 X pangkat 3 kita masukkan minus 2-nya menjadi 2/3 minus 2 pangkat 3 jadi 2/3 dikali -8, maka minus 16/3 dikurang 2. Ini kan 3 kali 3 pangkat 3 kan 27 coret menjadi 9. 9 kali 2 18. Kurang 18. Jadi 16 dikurang 16 dikurang 3 pangkat 3 27 52 27 54 dikurang 54, maka hasil akhirnya yaitu 54 berarti minus 60/3 sama dengan minus 20. Itu ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya seperti itu ya teman-teman. Sorry ya teman-teman, ada yang mengganggu. Ya, di sini kakak akan siapkan beberapa latihan soal, kalian isi soalnya dan isi kuisnya untuk dapat menguji seberapa jauh pemahaman kalian ya teman-teman. Dan satu lagi kakak juga menyiapkan berupa bentuk PDF karena kalian dapat kerjakannya di rumah sembari kalian menguji lagi apa itu integral tentu ya teman-teman. Sekian dari kakak, terima kasih.